Selamat pagi anak-anak, Bu Desi berharap pagi hari ini kalian dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tematik tema 1, hidup rukun. Yang perlu kita persiapkan yang pertama, buku paket Bu Pena jilid 2A, buku tulis tematik, alat tulis, dan air minum. Pagi hari ini kita akan belajar subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, pagi hari ini kita juga akan belajar menunjukkan kalimat ajakan pada teks. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri dari kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo, mari, atau yuk. Untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama melihat contohnya. Yang pertama, Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Kita lihat di sini ya, ada kata ayo kita bermain bola basket di lapangan. Kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Yang selanjutnya, mari kita belajar bersama. Nah, kata mari dalam kalimat ini juga menunjukkan kalimat ajakan, mengajak untuk bermain bersama. Nah, selanjutnya, Edo, yuk kita bermain bola. Di sini ada kata yuk ya. Yuk ini dalam kalimat juga merupakan kata ajakan. Edo mengajak. Udin mengajak Edo untuk bermain bola. Nah, anak-anak, sekarang kita mau membuka buku kita di halaman 21. Kita akan berlatih untuk mengerjakan soal-soal berikut. Nah, yang nomor 1 ini, berilah garis bawah yang merupakan kalimat ajakan. Sebelum kita memberi garis bawah pada kalimat ajakan di bawah ini, mari kita sama-sama membaca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo, kita bermain boneka, Mar. Maaf, Komang, aku tidak punya boneka. Ayo kita bermain bekel saja. Ayo, aku juga suka bermain bekel. Namun, aku tidak punya bekel. Aku punya bekel, Komang. Baiklah, mari kita bermain bersama. Nah, anak-anak, kita sudah baca bersama-sama ya percakapan di buku halaman 21. Nah, sekarang tugas kita adalah memberi garis bawah yang merupakan kalimat ajakan. Nah, dari percakapan ini, mana ya kalimat ajakannya? Nah, kita cari. Ada kata ayo. Nah, ayo tadi menunjukkan suatu kata ajakan ya. Nah, kita garis bawahi, ayo kita bermain boneka, karena ini merupakan kalimat ajakan. Kira-kira ada lagi tidak ya? Ya, ada di sini ya. Ayo kita bermain bekel saja. Karena Maria tidak punya boneka, akhirnya dia mengajak Komang untuk bermain bekel. Kita garis bawahi. Anak-anak juga bisa ikut ya menggaris bawahi bukunya. Nah, yang ketiga, kita lihat lagi, mana ya? Oh ya, betul, nih di bawahnya ya. Ayo, aku juga suka bermain bekel. Ada lagi tidak ya anak-anak? Oke, ada lagi. Nah, baiklah, mari kita bermain bersama. Di sini ada kata mari ya. Selain kata ayo, kita juga bisa katakan mari untuk mengajak teman kita bermain. Selanjutnya, anak-anak bisa membuka halaman 22 di balik bukunya. Yang nomor 2, kita diminta untuk menuliskan urutan gambar dengan nomor 1, 2, dan 3 pada percakapan berikut. Lalu kita diminta untuk mengerjakan soal-soalnya. Sebelumnya, kita akan sama-sama membaca dulu kalimat percakapannya. Dari depan sini ya anak-anak. Oke. Tolong aku, John. Tentu, Dedi. Mari aku bantu berdiri. Aduh, kakiku sakit. Maaf ya, Dad.
Aku tidak sengaja. Ayo, aku antar pulang ke rumah. Terima kasih, John. Nah, anak-anak, kita sudah membaca percakapannya. Nah, sekarang kita diminta untuk mengurutkan. Kira-kira yang pertama kali diucapkan itu yang mana ya? Urutan yang pertama kali yang mana ya? Kita lihat, apakah tolong aku John? Atau aduh kakiku sakit? Atau terima kasih John? Yang mana ya kira-kira? Ya betul, yang pertama adalah yang gambar tengah itu ya. Pertama, Dedi jatuh tidak sengaja tersenggol oleh Jonas ketika mereka bermain. Aduh kakiku sakit. Maaf ya Dad, aku tidak sengaja. Nah selanjutnya, yang kedua yang mana ya kira-kira? Ya betul. Nah ini, tolong aku John. Tentu Dedi, mari aku bantu berdiri. Nah ketika kakinya sakit, Dedi pun meminta pertolongan Jonas. Selanjutnya apa ya yang dikatakan? Oh ya, yang terakhir adalah ayo aku antar pulang ke rumah. Terima kasih John. Nah anak-anak, dari percakapan ini setiap kita meminta bantuan jangan lupa kita bilang tolong. Dan ketika sudah ditolong kita harus bilang apa? Terima kasih. Nah sekarang kita diminta untuk mengerjakan soal-soalnya. Yang A, ajakan apa yang diucapkan Jonas pada Dedi? Coba siapa yang tahu? Oke, betul. Di sini ada kata ya. Mari aku bantu berdiri. Nah, ini Jonas meminta Dedi untuk bangkit berdiri. Nah, lalu apalagi ya? Ayo aku antar pulang ke rumah. Dia menawarkan bantuan ya untuk mengantarnya pulang ke rumah. Yang B, mengapa Jonas meminta maaf pada Dedi? Kenapa coba? Ya, karena Jonas tidak sengaja membuat Dedi jatuh. Makanya Dedi merasa kesakitan dan Jonas membantunya serta meminta maaf. Siapakah yang mengantar Dedi pulang ke rumah? Siapa ya anak-anak? Tentu saja Jonas. Oke, anak-anak bisa menulis jawabannya di buku. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, berikut ini adalah mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Yang perlu kita tahu atau yang perlu kita ingat, kita sering mengajak teman kita bermain. Ketika mengajak teman bermain, kita harus menggunakan kalimat ajakan yang baik. Jika teman tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa atau tidak boleh marah. Sekarang kita buka halaman 25 sebagai contohnya. Nah, di sini kita juga diminta untuk mengerjakan soal-soal berikut. Sambil anak-anak membuka halaman 25, kita mau lihat dulu ya gambar-gambarnya. Yang sudah menemukan boleh dilihat dulu gambar dan percakapannya. Nanti kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu semua ya anak-anak? Oke, kita baca soal nomor 1 dulu ya. Tuliskan urutan percakapan berikut dengan benar. Tuliskan dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita mau sama-sama membaca percakapannya. Kita baca dulu semuanya. Setelah itu baru kita urutkan ya. Oke, yang pertama. Ayo kita bermain lompat tali. Maaf Komang, aku tidak bisa bermain karena kakiku masih sakit. Selanjutnya ya. Hey Fitri. Hai Komang. Bawah ini. Baiklah kalau begitu. Aku siapkan permainannya ya. Maaf Fitri, aku tidak tahu. Tidak apa-apa Komang. Bagaimana kalau kita bermain congklak? Nah, sekarang kita lihat ya satu persatu.
Ini tadi kan belum urut ya anak-anak, ketika kita membaca juga tidak enak untuk didengarkan karena urutan percakapannya tidak urut. Nah, sekarang kita mau urutkan. Kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat Komang. Yang pertama dilakukan Komang adalah menyapa dulu. Nah, dia menyapa Fitri. Hai Fitri. Hai Komang. Nah, setelah itu apa ya yang dilakukan? Iya betul, dia mengajak seperti ini ya. Ayo kita bermain lompat tali. Maaf Komang, aku tidak bisa bermain karena kakiku masih sakit. Nah, yang ketiga yang mana ya? Ketika sudah tahu kalau tidak bisa bermain karena kakinya sedang sakit. Ya, Komang meminta maaf kepada Fitri. Maaf Fitri, aku tidak tahu. Tidak apa-apa Komang. Bagaimana kalau kita bermain congklak? Nah, tentu saja yang terakhir. Baiklah kalau begitu, aku siapkan permainannya ya. Nah, ini adalah urutan-urutan yang benar. Sekali lagi kita baca dengan urutan-urutan yang benar ya anak-anak. 1, 2, 3. Hai Fitri. Hai Komang. Ayo kita bermain lompat tali. Maaf Komang, aku tidak bisa bermain karena kakiku masih sakit. Maaf Fitri, aku tidak tahu. Tidak apa-apa Komang, bagaimana kalau kita bermain congklak? Baiklah kalau begitu. Aku siapkan permainannya ya. Nah, kita sudah membaca bersama-sama. Sudah tahu ya anak-anak urutannya? Bisakah anak-anak mengurutkan ceritanya? Nah, pasti sudah bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan kalimat ajakan pada percakapan di atas, lalu tuliskan kalimat tersebut. Nah, kita lihat mana ya yang kalimat ajakan. Oke, tentu saja ini ya. Ayo kita bermain lompat tali. Nah, dia mengajak Fitri untuk bermain lompat tali. Nah, kita tuliskan di buku kita ya. Berarti ayo kita bermain lompat tali. Oke, sudah ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Nah, yang perlu kita ingat saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. 1. Permasalahan apa yang akan dibicarakan. 2. Penulisan huruf besar dan tanda baca. Huruf besar itu huruf kapital ya anak-anak di awal kalimat. Dan yang ketiga, penulisan kata yang tepat. Nah, kita akan buka halaman 28. Oke, melakukan percakapan berisi kalimat ajakan. Bacalah percakapan berikut dengan saksama. Dedi. Made, aku tadi melihat ada pengumuman tentang lomba puisi di Mading. Made? Iya Dedi. Ayo, kita membuat puisi. Kemudian kita daftarkan puisinya ke panitia. Iya, tetapi aku merasa kesulitan membuat puisi, Made. Tidak apa-apa. Nanti kita membuat puisi bersama. Terima kasih, Made. Ayo kita membuat puisi bersama-sama. Nah, di sini kita akan menggarisbawahi mana yang dikatakan kalimat ajakan. Kita lihat ya. Oke, anak-anak mungkin bisa dulu mengerjakannya supaya kita bisa melihat anak-anak sudah tahu atau belum. Nah, yang pertama, ayo kita membuat puisi. Nah, di sini Made mengajak Dedi untuk membuat puisi. Terus yang kedua, ayo kita membuat puisi bersama-sama. Oke anak-anak, dari contoh yang sudah Bu Desi buatkan ini, apakah anak-anak sudah mengerti
apa itu kalimat ajakan? Bu Desi sangat berharap kalian bisa mengerti ya, dan bisa tahu serta bisa membuat kalimat ajakan untuk bermain bersama dengan teman. Nah, menuliskan kalimat ajakan untuk teman. Nah, kalian pasti sudah tahu ya cara mengajak teman mau bermain, belajar, membantu, lalu untuk membaca buku. Nah, tentu kalian sudah tahu cara mengajaknya. Ketika mengajak teman, ucapkan kalimat dengan santun, jangan dengan marah-marah. Jika ajakanmu ditolak, sebaiknya kamu tidak marah. Ucapkan ya, kalau misalnya teman menolak, aku tidak mau bermain, aku sedang ingin belajar, kamu tidak boleh marah. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan. Jadi ketika kita mengajak teman kita bermain, teman kita tidak mau, kita tidak marah, nah kita akan tetap bisa rukun dengan teman-teman kita. Tidak ada yang marah, tidak ada yang berkata tidak baik. Nah, sampai sekian. Terima kasih anak-anak, selamat belajar di rumah. Bu Desi sangat berharap kalian dapat mengerti pelajaran yang Bu Desi sampaikan pada hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.